Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri Mentor Pemagangan di Tempat Kerja. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tempat kerja. Sebagai mentor saat magang, Sobat Kompeten tentu ingin memastikan keselamatan peserta magang di tempat kerja. Pada video ini, Sobat Kompeten akan mendapatkan gambaran bahaya dan menilai risiko bahaya di tempat kerja. Selain itu, Sobat Kompeten diharapkan dapat mengimplementasikan K3 selama proses magang berlangsung. Sobat Kompeten, kecelakaan kerja kerap terjadi dan dapat berdampak sangat luas seperti pada produktivitas dan kelangsungan masa depan para pekerja. Sobat Kompeten tentu tidak ingin kecelakaan kerja seperti ini terjadi saat proses magang. Sangat penting menerapkan K3 khususnya di tempat kerja, agar seluruh tenaga kerja maupun peserta magang terlindungi dengan baik. K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bisa terjadi karena gagal mengidentifikasi atau mengenali bahaya yang ada, yang sebenarnya bisa dicegah di tempat kerja. Sobat Kompeten, mari kita kenali 5 potensi bahaya utama di lingkungan kerja. Bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikologi. Bahaya yang muncul ini berdampak jangka panjang pada pekerja, tidak hanya fisik, tapi juga psikologis. Sebagai mentor, sangat penting bagi Sobat Kompeten untuk mengenali bahaya yang mungkin terjadi saat magang terjadi. Ada beberapa hal penyebab kecelakaan kerja yang harus dipertimbangkan, sehingga perlu dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di tempat kerja. Kategori A merupakan bahaya yang menimbulkan risiko jangka panjang pada kesehatan. Kategori B berpotensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan. Kategori C memiliki risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari. Kategori D berpotensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi atau psikologis. Mari kita coba lihat beberapa kondisi bahaya. Bahaya kimia baik dari debu, uap, gas maupun asap. Lalu ada bahaya biologis seperti penyakit dari binatang, virus, dan bakteri. Bagaimana menurut Sobat Kompeten? Bahaya seperti ini masuk ke dalam kategori A, B, C, atau D? Benar sekali. Kategori bahaya kimia ini menimbulkan risiko jangka panjang, sehingga masuk ke dalam kategori A. Mari kita lihat contoh bahaya berikutnya. Kebakaran. Bagaimana menurut Sobat Kompeten? Bahaya seperti ini masuk ke dalam kategori A, B, C, atau D? Benar sekali. Kebakaran menimbulkan risiko langsung pada keselamatan, sehingga masuk ke dalam kategori B. Berikutnya, air minum yang tercemar, toilet yang tidak memenuhi syarat kebersihan, dan fasilitas mencuci yang tidak tersedia. Bagaimana menurut Sobat Kompeten? Bahaya yang timbul seperti ini masuk ke dalam kategori A, B, C, atau D? Benar sekali. Semua hal ini berhubungan dengan kesejahteraan dan kesehatan sehari-hari, sehingga masuk ke dalam kategori C. Mari kita lihat kategori bahaya berikutnya. Pelecehan termasuk intimidasi dan pelecehan seksual, kekerasan di tempat kerja, dan stres. Bagaimana menurut Sobat Kompeten? Bahaya seperti ini masuk ke dalam kategori A, B, C, atau D? Benar sekali. Semua hal ini berhubungan dengan risiko pribadi atau psikologis, sehingga masuk ke dalam kategori D. Sobat Kompeten, setelah mengenali bahaya yang ada, Sobat Kompeten perlu menilai risiko dari bahaya tersebut.
Penilaian ini akan sangat bermanfaat untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya. Mari kita kenali penilaian risiko yang bisa Sobat Kompeten lakukan. Penilaian risiko merupakan hasil kali antara frekuensi bahaya yang terjadi dengan nilai keparahan suatu risiko. Untuk menentukan kategori suatu risiko, dapat menggunakan matriks risiko, seperti pada tabel berikut ini. Setelah menilai risiko, Sobat Kompeten akan mengenali bahaya yang menjadi prioritas untuk dikendalikan. Berdasarkan penilaian risiko dan perhitungan kontrol yang ada, Sobat Kompeten harus dapat menentukan satu atau kombinasi dari beberapa jenis kontrol. Setelah memiliki identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, Sobat Kompeten bisa mendokumentasikan pada formulir sebagai berikut. Berikutnya, konsultasikan dengan manajemen atau leader HSE dan menunjuk penanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana pengendalian risiko. Proses pengukuran efektivitas pengendalian bahaya juga perlu dilakukan sebagai langkah kontrol dan mendapatkan rekomendasi untuk penyempurnaan ke depan. Setelah mendokumentasikan identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, maka briefing K3 bisa dilakukan secara berkala untuk seluruh pekerja. Berikut ini adalah contoh briefing K3 yang bisa dilakukan. Pertama-tama, informasikan pintu masuk atau keluar dalam kondisi darurat. Minta pekerja untuk gunakan APD, sepatu, dan helm selama di lokasi kerja. Jika ada kondisi bahaya, informasikan arah titik kumpul untuk semua pekerja. Selain itu, beritahu posisi APAR yang berada di tempat kerja. Pekerja perlu diberitahu bahaya yang mungkin muncul dan bagaimana cara pengendaliannya di tempat kerja. Buat infografis yang menarik yang memuat semua informasi pengendalian bahaya. Infografis ini perlu dibuat secara khusus menyesuaikan dengan bahaya masing-masing di tempat kerja. Bagaimana Sobat Kompeten? Semoga penjelasan dalam video ini dapat menambah pengetahuan Sobat Kompeten. K3 ini sangat penting dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Sekian penjelasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tempat kerja. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.